Dempur angin di deleng ketang sirakut pantaran dormo daging mumbelan unang dak rame-ramen yang artinya halo kawan-kawanku semua, bagaimana kabarnya, sehat? Kembali lagi dengan saya di channel ini, channel spoiler terbaik di dunia. Tanpa bernama lama, langsung saja kali ini saya akan menceritakan sebuah film asal Perancis dengan judul El Immortel atau judul bahasa Inggrisnya 22 Bullet yang dirilis pada tahun 2000. Film ini juga diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama, yakni El Immortel, terbitan tahun 2007, yang menceritakan seorang ketua kelompok mafia di suatu daerah bernama Marseille in Avignon, salah satu kota di negara Prancis. Namun ada suatu hal penyebab yang membuat si ketua mafia yang dulunya kejam tiba-tiba berubah sepenuhnya. Namun dalam ketenangan hidupnya yang dijalaninya, ada saja orang yang hendak mengganggu dirinya, bahkan keluarganya, juga sahabatnya. Sehingga mau tidak mau si ketua mafia bernama Charlie yang dibintangi oleh Jean Reno harus kembali menjadi barbar untuk menyelesaikan permasalahan masa lalu. Bagaimanakah ketegangan dan kengacengannya? Inilah El Immortal. Diawali dengan Charlie yang pamit kepada ibunya sembari membawa Anatoly putranya untuk membeli barang ke kota. Di perjalanan dengan perlahan dan penuh kehati-hatian sembari mendengar musik kesukaannya, Charlie dengan tenang mengendarai mobil. Yang beberapa saat kemudian sampailah mereka di tempat tujuan. Anatoly meminta turun duluan untuk menonton atraksi kambing, sedangkan Charlie masuk ke sebuah basement untuk memarkirkan mobilnya. Singkat cerita, Charlie bersama anjingnya sudah mendapatkan slot dan turun setelah mendengar lagu sampai habis. Namun tiba-tiba, 5 orang bertopeng dengan jas hitam menyerang menembaki Charlie bertubi-tubi. Hingga Charlie sekarat dan para pelaku segera melarikan diri setelah membunuh si anjing. Sesuai dengan judulnya, juga atas arahan sang produser, Charlie kembali sadarkan diri. Di sini juga kita masuk ke alam bawah sadar Charlie tentang masa lalunya saat bertemu dengan seorang ketua mafia di penjara. Karena ternyata Charlie dulunya adalah seorang napi termuda di penjara tersebut yang kebetulan satu sel dengan ketua mafia. Dalam ingatan Charlie, si ketua mafia pernah berkata kalau bisnis mafia itu bagaikan penjara hidup, karena sekali kita masuk tidak akan pernah bisa keluar lagi, bagaikan kutukan kita akan terjebak di dalamnya bahkan sampai titik darah penghabisan, kata si mafia. Dalam kenangan Charlie juga tidak hanya itu, si ketua mafia juga mengatakan kalau penjara hanyalah tempat penunda kematian dari musuh hanya. Quand tu es rentré là-dedans, t'es condamné à y rester. Dan dari kenangan ini jugalah kita tahu kalau Charlie memiliki hubungan yang dekat dengan si ketua mafia. Bahkan karena begitu dekatnya, Charlie menganggap si mafia sebagai ayahnya sendiri. Namun karena masa tahanan si mafia sudah selesai, mereka pun harus berpisah. Singkat cerita, ambulan sudah membawa Charlie ke rumah sakit terdekat dan langsung melakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan seluruh peluru yang bersarang di tubuh Charlie. Laissez par balle, ventilation spontanée. Ralenti, on le met sous abri. Berpindah ke tempat lain, kita melihat seorang pria botak bernama Tony Zakia atau kita panggil saja Tony, ketua mafia di daerah tersebut juga sahabat dekat si Charlie. Salah satu anak buahnya yang ketahuan merokok memberitahukan kepada Tony atas tragedi penyerangan terhadap Charlie sahabatnya. Sekilas info guys, fun fact-nya adalah Tony seorang mafia yang membenci rokok sehingga seluruh anak buahnya tidak dibenarkan merokok di dalam rumahnya sendiri dengan alasan hal tersebut membuat anak-anaknya bisa sakit gitu guys ya. Pernah dia berkata begini, perokok aktif itu lebih berbahaya, perokok pasif itu lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif, gitulah kira-kira guys. Lanjut. Kembali ke Charlie, terlihat satu persatu peluru yang berada di tubuhnya berhasil dikeluarkan oleh para dokter yang penuh telaten. Berhubung si Charlie adalah mantan ketua mafia, maka penyerangan terhadapnya pun menjadi berita besar di seluruh media yang karena itu para polisi pun tertarik untuk menangani kasus penyerangan tersebut. Salah satunya adalah Mary Goldman, seorang polisi wanita bagian penyidik, atau kita panggil saja Mary. Berpindah ke tempat lain, kita melihat seorang pria bernama Aurelio, salah satu kelompok di daerah tersebut yang juga menjual obat-obatan terlarang. Terlihat si Aurelio sedang menginterogasi veteran anak buahnya yang ketahuan mencuri obat-obatan tersebut sebanyak 1 gram. Yang karena itu Aurelio menembak mati si veteran di saat itu juga. Je vais te faire confiance même si... Comme un ami.
Tu m'as dit que si je ramenais un gramme, on mettrait une pour le principal. Ah, voilà, tu vois, tu vois. Oui, oui, je t'en